Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, kerinduan kepada Allah. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini mungkin muncul dari pengalaman Daud, yang dimana pengalaman yang menyakitkan selama pemberontakan yang dipimpin oleh anaknya sendiri, putranya, yaitu Absalom. Kisahnya Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 37. Dari sini kita belajar bersama, coba kita pikirkan dan bayangkan bagaimana Daud sebagai seorang ayah sekaligus seorang raja harus meninggalkan istananya yang nyaman dan melarikan diri ke hutan belantara untuk bersembunyi, menghindari pemberontakan yang dipimpin oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ini adalah sesuatu situasi yang sulit Bapak Ibu Saudara, ya, di mana Daud mempunyai kekuatan. Daud memiliki pasukan, dia bisa saja ya melawan ya pemberontak yang dimana anaknya sendiri memimpinnya. Tapi hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Daud adalah membunuh anaknya sendiri, sehingga dia memilih meninggalkan istana ya untuk menghindari pemberontakan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lihat bersama bahwa di dalam kehidupan kita juga kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sukar dan sulit. Bahkan mungkin kita hari ini ada digambarkan seperti Daud yang lari ke hutan belantara, meninggalkan kenyamanan istana, ya, menghindari bentrok secara langsung dengan anaknya Absalom. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, situasi yang sukar dan sulit ini yang dialami oleh Daud, kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan ini bagaimana dia berespon ketika dia mengalami masalah yang berat. Mungkin pada hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita juga sepertinya ada di dalam hutan belantara, karena persoalan, pergumulan datang dari semua arah. Maka pikirkanlah hal-hal ini yang merupakan cara Daud bagaimana dia berespon terhadap masalah-masalah dengan melakukan hal yang benar-benar penting. Yang pertama, ada 3 bagian, tapi pada saat ini kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu Daud berkata bahwa aku masih punya Tuhan. Untuk menghindari konflik, untuk menghindari perang secara terbuka dengan Absalom, Daud menghindar, dia pergi ke hutan belantara. Tapi di dalam pelarian Daud menuju hutan belantara tersebut, dia memiliki alasan bahwa masih ada Tuhan Allah yang menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, sehingga Daud berkata, aku masih punya Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 63 ayat 2 kita bisa lihat bersama di sana apa yang dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang tidak mudah, Daud percaya bahwa Tuhan yang ia sembah di dalam tempat yang nyaman di istananya dan aman, Tuhan juga berada bersamanya ketika dia harus pergi ada di tengah hutan belantara, dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup. Dan Daud juga percaya bahwa ketika jiwanya betul-betul lapar dan haus akan Tuhan, yang berharap pertolongan daripada Tuhan, Tuhan juga berjanji akan memuaskan jiwa kita hari ini yang lapar dan haus akan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini engkau ada di belantara pergumulan, kesulitan, ujian, cobaan, belajarlah bagaimana respon Daud menghadapi persoalan. Ketika dia sendirian, Daud berkata, aku masih punya Tuhan. Pergumulan yang begitu berat, harus berhadapan dengan pemberontakan anaknya Absalom, dia memilih menghindar. Dan di dalam perjalanan dia percaya bahwa masih ada Tuhan yang dapat menolongnya. Ada satu ungkapan inspiratif yang berkata, bila kamu merasa hari-hari kesusahanmu demikian panjang, percayalah kasih Allah jauh lebih panjang. Dan percaya masih ada Tuhan yang selalu menyertai. Dia Allah Immanuel yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan menghadapi setiap pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur
bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.